Ya kan bilangnya mau berantas mafia ya Bang. Di zaman Abang dulu udah ada belum sih Bang? Ada, malah saya udah disiapin uang setengah M. Bahaya Bang ya? Iya. Main bola Bang Jabrik. Di belakang udah gak ada yang berani ngelewat. Saya bawa golok di belakang. Anak dejek, asik-asik. Anak singa makin asik. Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik. Sudah pasti yang terbaik. Wah. Halo Mitra Olahraga, selamat datang di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para tokoh olahragawan. Nah, karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Ya, kali ini spesial banget. Hari ini Aziz kedatangan tamu yang bisa dibilang ini adalah seorang legend timnas juga, legend Persija Jakarta, legend Bandung Raya juga, dan pokoknya legend di mana-mana deh. Bahkan buat kota Bekasi juga. Ya udah langsung saja kita sambut, ini dia, Bang Nur Alim Jabrik. Tepuk tangannya kok nggak ada sih? Bang Nur Alim Jabrik, terima kasih banyak hadir di podcast Lensa Olahraga. Terima kasih Mas Aziz. Ya. Apa kabar Bang? Baik, kabar baik. Alhamdulillah ya. Siap. Sekarang kayaknya lebih tersenyum lebar ya Bang ya. Siap. Karena menangani klub kaya. Ya apa? Ya begitu dah. Ya begitu. Kok handphone tapi belum iPhone Bang? Belum, nanti ada waktunya nanti. Oh, ada waktunya. Ya. Oke Bang Jabrik, kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Bang Jabrik ini bisa dibilang menjadi satu pemain yang ya salah satu ya, ataupun satu-satunya kali Bang ya. Nggak pemain tahu. yang pernah menjuarai kompetisi juara liga di beda tim ya. Iya. Satu di Bandung Raya. Satu di Bandung Raya. Itu era Galatama atau Persikatan sih Bang? Sudah melebur kan? Sudah melebur ya, kan divisi utama. Oh, udah Ligina dulu ya? Udah Ligina ya, Liga Indonesia. Bersama Bandung Raya, Masteran Bandung Raya. Terus Persija di 2001. Nah, waktu di Bandung Raya juga jadi the best player ya kan. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong pertama-tama nih. Ini legend nih. Dan di timnas juga dari usia muda, Bang Jabrik ini udah melalang buana, bahkan udah masuk di timnas U17 ya, 19 19 ya. 19 ya waktu itu ya? 19, 21, 23 ya kan. Nah, terus baru kita ke senior. Dan juga pas tahun 93 ya, saya sudah mulai di tim senior itu. Itu bisa sesukses itu, awal mula karir gimana sih Bang? Apa Abang ini emang kelahiran ataupun punya keturunan dari pesepak bola Bang? Nah, enggak. Kebetulan di Bekasi itu dulu ya, Mas Aziz, waktu di Bekasi Jawara, itu, Kota Jawara. Iya, waktu itu kan masih banyak lapangan bola kan. Nah, kebetulan saya juga alhamdulillah kan rumah itu dekat yang namanya alun-alun Bekasi. Nah, waktu itu ya dekat rumah sakit, dekat stadion juga. Di situ kan juga banyak dari pemain-pemain nasional dari Bekasi Putra ya. Waktu itu belum ada SSB Mas Aziz. Oh, belum ada. Iya, waktu itu masih ada senior-senior saya di situ, Warta Kusuma. Oh ya, Warta Kusuma. Iya, Maman Suryaman dan kebetulan juga saya juga dilatih sama seorang mantan pemain nasional juga waktu itu ya kan, Oyong Lisa. Iya. Gitu. Saat itu dilatih tapi bukan SSB, main. Bukan. Jadi waktu itu saya mungkin meniti karir di klub Bekasi Putra waktu itu kan belum begitu banyak kan di Bekasi. Nah, saya mengikuti karir itu, permulaan itu di Suratin. Iya, habis bertindak harus di Suratin. Awal mulanya dari Suratin. Dari Suratin, ada pemandu bakat dari PSSI. Di situ saya juga dipantau juga. Pas waktu itu kompetisi Suratin kan juara Bekasi kan? Oh, juara ya waktu itu. Juara di situ. Bekasi di situ. Wah, benar-benar putra Bekasi berarti Bang. Asli Bekasi. Tapi keluarga nggak ada yang pemain bola? Setelah saya baru turun tuh adik-adik saya tuh ya, pemain bola. Waktu itu sempat bergabung dengan Bambang Pamungkas. Waktu itu pelatihnya Bernard Skum waktu pra-olimpik ya. Iya. Di situ kan masih ada Bambang, Ponario, Eli Iboy. Nah, kebetulan adik saya namanya Nur Apik. Semua. Saya tahu itu Nur Apik. Tapi maksud saya kalau orang tua setahu saya Jawara ya Bang ya? Ya kata orang-orang sekarang ya Jawara ya. Tapi dulu kan kebanyakan kalau orang-orang Betawi bisa punya keahlian dari pencaksilat atau apa, ya itu kan untuk buat membela diri ya atau apa ya. Itu kesenian Betawi itu kan silat kan. Gitu. Tapi nurun ke Abang nggak?
Mudah-mudahan sih jangan gitu. Sekarang kan saya main bola, tapi mungkin bahaya Bang ya. Iya. Main bola. Tapi dari keponakan-keponakan ya Ada sudah juga ya? ada juga yang ngikutin orang tua. Justru orang tua jawara anaknya jadi pemain sepak bola. Nah, itu dia. Abang waktu kecil dilatihnya mungkin kakinya doang kali. Wah, mungkin kakinya doang, jangan mukul ya. Iya, jangan mukul lagi doang kali ya. Iya, iya. Oke Bang, terus gimana sih dulu sampai dijulukin Jabrik? Waktu itu sebenarnya sih Dari kecil atau memang dari pas dari kecil itu saya dijulukin Jabrik. Cuma kan kalau dari keluarga kan semuanya bernama Nur semua ya kan. Iya. Jadi dari keluarga, iya kakak-kakak saya juga dari Nur semua. Nah yang julukin namanya Jabrik itu ya memang bukan panggilan sebenarnya. Dari kecil saya udah dijulukin Jabrik. Kenapa Bang? Ya dari rambutnya mungkin ya. Dari karena pas saya baru lahir kata orang tua saya ya Jabrik sudah. Serius? Serius. Dijabrik tuh? Iya. Jadi terlalu banyak ya kan orang lahir itu rambutnya sudah panjang. Oh dulu Abang lahir Jabrik? Iya. Pakai pomade apaan dulu Bang? Nggak tahu juga. Hebat juga ya. Iya. Oke Bang, tadi bicara Abang akhirnya pernah menjuarai kompetisi Liga Indonesia bersama Persija, kemudian juga bersama Bandung Raya. Nah itu kalau bicara 2 titel itu mana sih yang paling berkesan buat Abang? Kalau ke saya mungkin ada masuk tim itu ada terkesan tersendiri ya. Ada kesan-kesan sendiri dari Bandung Raya ya kan. Saya di Bandung Raya itu sebagai jadi pemain karena dihuni sama pemain-pemain pengalaman ya. Terus saya menjelma jadi sebagai pemain nasional didukung sama pemain-pemain senior. Itu ada terkesan sendiri saya dan juga membawa nama saya untuk buat main di level nasional atau apa. Nah, di situ kan ada Harry Kis, idola saya, ya kan. Saya banyak belajar sama beliau gitu ya kan. Kok pengen tahu seorang Harry Kiswanto itu bermainnya bagus, karismatik atau apa. Itu yang saya contoh gitu. Gitu. Nah, itu ada kesan saya di Bandung Raya. Tapi kalau di Persija karena itu perkumpulan pemain-pemain yang berkualitas yang ada di Liga di Indonesia kan. Pemain-pemain waktu saya masuk di Persija, pemain-pemain bagus semua. Karena apa? Persija itu didanain sama waktu itu kan gubernurnya Sutioso pengen menjadikan tim Persija itu benar-benar tim yang berkualitas ya kan, tim metropolitan ya yang benar-benar bermaterikan pemain-pemain nasional. Di situ sudah gabung bagus dan saya merasakan lah semuanya sampai membawa Persija juara kontinental, Piala Champion semuanya tuh itu udah saya rasakan di Persija sama di Bandung Raya juga. Jadi banyak kesan ya, banyak kesan. Padahal bisa dibilang dua kota ini kan rival juga ya Bang. Betul. Justru Abang ini jadi ikon nomor 1 harusnya nih. Saya sebenarnya sih saya nggak dilihat dari di Persib itu mungkin karena kepanatikannya ya. Ya kan supporternya tuh sebelum Persija kan sudah banyak. Persija juga banyak juga kan. Waktu zaman Perserikatan. Ya mungkin karena ada rasa dulu saya di Bandung Raya, waktu itu saya mau masuk tim Persib Bandung, saya sudah dipaket untuk buat tim Persija. Waktu itu sempat rame Mas Ajis bahwa saya digadang-gadang bakal saya pindah ke Persib setelah Masteran Bandung Raya itu bubar. Terus kenapa nggak jadi Bang? Nah waktu itu kan sempat kita paket ya. Sebenarnya sih hati saya waktu itu masih pengen main di Bandung. Cuma kan saya juga mengikuti arahan dari manajer kita Bandung Raya waktu itu Pak Tigustoro. Oh Pak Tri. Udah gitu ada hampir 11 pemain lah termasuk pelatihnya. Diboyong ke Persija semua gitu loh Mas Ajis. Di tahun 2000 tahun pas 97 ya pas Persija pas Bandung Raya juara terus runner up. Nah, baru kan bubar tuh. Baru kita diboyong ke Persija. Kenapa bubar lu, Bang? Ya saya nggak tahu lah. Gitu. Sebenarnya sih kita lagi sedang bagus-bagusnya. Iya, maksudnya kan lagi bagus-bagus sih gitu Bandung Raya kenapa? Ya sayang banget gitu kan. Kalau kata rumor kan nggak boleh ada 2 matahari di Bandung. Kan gitu katanya. Gitu. Ya mungkin itu sih saya nggak tahu lah banyak gitu. Iya, nggak boleh ada 2 matahari ya Bang. Jadi Persib satu di situ. Akhirnya jadi sempat hidup lagi kan Bandung Raya Bang? Ya waktu itu sempat PBR Pelita Bandung Raya ya kan. Kayak saya nggak tahu, nggak mau mengikuti perjalanan
Pelita Bandung Raya juga ya, sempat itu. Waktu itu sempat Bambang Pamungkas juga ada Main di di situ. situ. Iya benar. Teman abang tuh. Iya, teman saya. Saya juga melihat juga di situ ya mungkin dari bahwa Bandung Raya itu masih hidup gitu ya. Iya. Itu saya baru sempat tahu. lihat itu sempat agak bangga juga ya. Agak bangga juga. Jadi kembali lagi ke memori, kenangan gitu. Gitu. Terus kalau sekarang melihat sejarah-sejarah Bandung Raya sendiri di mana, Bang? Ya mungkin Udah nggak ada ya? sudah nggak ada ya. Soalnya kenangan saya yang masih ini karena situasi di Bandung Raya itu suasananya benar-benar kekeluargaan. Nggak ada jarak antara kita pemain sama pengurus sama penonton, kita deket semua Mas Ajis. Oh. Iya, jadi nggak ada. Supporter itu apa sih fanatiknya sama kayak Persib, Bang? Kalau ini dilihat dari penonton ya kebanyakan juga dari Persib juga banyak yang nonton Bandung Raya. Karena apa? Kalau kepanatikan untuk buat menonton itu mungkin mereka di Bandung. Tapi kalau untuk menikmati pertandingan bola atau sini apa, mereka lebih kayaknya enggak tahu ya, respect ke Bandung Raya, mereka senang. Nah, terjadinya itu pas kiranya Bandung Raya lawan Persib ya. Mereka bingung mau dukung siapa gitu kan gitu. Oh gitu dulu ya. Sempat seperti itu ya. Sempat seperti itu. Ya, tapi saya pernah dengar Bandung Raya juara tanpa punya lapangan. Maksudnya berlatih di belakang gawang itu maksudnya, Bang? Ya, jadi gini, Mas Ajis, kita juara kadang-kadang kita main pas mau kita pakai latihan lapangannya hujan. Terus juga enggak apa untuk buat kita bikin pola latihan atau apa, lapangannya rusak atau apa. Ya mungkin karena mungkin materi pemain Bandung Raya dulu bagus-bagus ya, udah pengalaman. Latihannya di belakang gawang, main 4-2. Sekarang kan namanya rondo ya. Iya, rondo. Dulu kita main 4-2. Kucing-kucingan kalau Iya, itu aja kita bisa menang, bisa juara. Gimana cuma main, gitu ya gimana latihannya kita lapangan yang besar, full. Hebat gitu. Hebat sih. Luar biasa. Iya. Tapi keren. Iya. Oh, maksudnya latihan di belakang gawang tuh itu. Iya. Jadi kita kebanyakan kita minta kalau latihan udah main 4-2 aja itu apa. Kan kalau kita bertanding atau apa ya kita kan karena pemain-pemain pengalaman semua, yang penting kita bisa jaga kondisi untuk buat pertandingan 2x45 atau apa. Pemain-pemain Bandung Raya waktu itu pemain-pemain bagus semua. Kan inian dari bekas Asabab sama Kramayuda. Iya, Sabab Jawa Timur ya. Pemain senior semua. Wow, luar biasa. Tapi kalau Mesa sendiri di mana sih, Bang? Kita cerita dulu nih, nostalgia dulu ke Bandung Raya. Bandung Raya waktu itu ada di kita mesnya itu Patri ngasih kita di daerah Cisokan. Cisokan, oke. Ya, terus habis selesai kita di Cisokan, terus karena mungkin juga akses jalannya juga enggak ini, akhirnya pindah kita ke daerah Pusdikip. Daerah itu waktu itu daerah Mula Warman atau apa ya, saya waktu itu lupa. Situ kenangan apa, Bang, yang Abang ingat bersama Bandung Raya dulu selain juara ya? Selain juara. Maksudnya kan suasana dari Kota Bekasi terus pindah ke Bandung, lama di situ juga gitu. Kalau saya sebagai pemain waktu itu masih pemain muda ya. Masih bandel-bandel lagi ya? Bandel positif ya. Kenangan saya waktu itu ya di Bandung Raya itu karena memang dihuni sama pemain-pemain senior dan mereka juga istilahnya berbagi ilmu sama pemain-pemain muda gitu ya kan. Mereka mensupport. Kalau memang nanti pemain-pemain muda mereka dikasih kesempatan untuk bertanding atau apa, mereka nggak ego, disitulah gitu. Makanya saya sempat di usia muda itu saya sempat berkembang ya kan di Bandung Raya itu ya karena ada support dari pemain-pemain senior. Di situ hampir merata pemain-pemain senior semua. Jadi ada hampir sebagian lah 30% pemain muda, sisanya pemain senior. Di situ kan ada Ajat, Eri Kiswanto, Peri Sandria, Dejan Glusevic atau apa semuanya. Di situ kita jadi matang lah di situ. Matang di situ ya. Jadi itu kenangan saya. Wow, luar biasa. Kalau kenangan bersama supporter sendiri gitu, Bang. Karena yang saya tahu tuh supporter Persib itu selalu akrab banget sama pemain, Bang. Bahkan nih kalau saya nih supporter Persib misalkan, saya punya usaha apa nih, Bang? Abang datang tempat saya gratis, Bang. Itu sampai segitunya gitu. Kecintaannya dia sama pemain-pemain. Itu sempat kita rasain juga. Jadi untuk buat selain kita di lapangan, jadi untuk buat kita pergi kemana-mana dikasih kemudahan karena mereka lebih mengenal kita atau apa gitu. Kalau kita pergi kemana, Kang Nuralim, jadi kita mau kemana kasih mudahan. Itulah kita karena kedekatan kita sama supporter. Dan kita juga nggak ngerasa kita jadi pemain Bandung Raya, terus kita menjaga jarak sama penonton atau fan-fan kita kan gitu. Kita berbaur semuanya lah. Luar biasa. Oke, Bang. Tapi akhirnya kemarin setelah itu Abang berhijrah
ke Persija Jakarta. Ya, Persija. Pas Ini di tahun 97 ya, 97. 97. Itu apa yang memutuskan abang akhirnya, lah gue pindah ke Jakarta deh gitu. Tapi dulu belum ada rival ya bang? Belum ya? Belum ada rival. Pas kejadian setelah saya main di Persija baru ada rival. Sempat rame kan waktu itu. Jadi gini, kenapa saya mau masuk ke Persija atau apa? Karena waktu itu sempat saya dengar bahwa di tim Persija ini akan berkumpul pemain-pemain nasional, diantaranya Widodo, Rocky Putirai, semuanya ya, Mas Ajis ya. Jadi situ saya ada nilai plus juga bahwa saya di Bekasi kan, letak Bekasi sama Jakarta kan nggak terlalu jauh atau apa. Itu Mas. Itu jadi salah satu alasan. Jadi saya orang Betawi nih, walaupun orang Bekasi, udah saya untuk buat ngangkat sepak bola Jakarta ya. gitu. Walaupun Jakarta agak kesana Bekasi ya, gitu lah. Sempat ya di Persija itu apa yang saya juga terima selain dari Bandung Raya, saya udah merasakan semua di Persija ya. Sampai ada lagu saya juga kan. Oh gitu, iya benar, saya inget bang, saya sempet nonton di Lebak Bulus gitu, ada lagu-lagu itu inget tuh. Dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Mungkin coba boleh dikit bang, lagunya gimana bang? Kalau nggak salah gini ya. Gimana bang? Anak dejek asik-asik, anak singa makin asik. Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Wah, itu kalau udah dinyanyiin lagu seperti itu ya. Wah. Kayaknya nyawanya nambah ya bang? Woi, sudah 2 kali lipat napasnya tuh. Iya. Kalau udah lagu itu tuh langsung tuh. Ya. Jadi saya juga berterima kasih juga ya sama teman-teman di Jackmania. Waktu itu kan masih ada Gugun Gondrong sama Bung Peri ya kan, Bung Peri. Di situ saya kedekatan kita pemain-pemain dulu Persija sama The Jackmania itu kental banget gitu. Sampai akhirnya bang. Akhirnya 2001 membawa Persija juara. Persija juara. Waktu itu sampai 17 tahun ya kita menunggu kita itu. Berarti abang nih nggak pilih kasih gitu maksudnya. Bandung juga dikasih juara, Persija juga dikasih juara nih. Ya berarti rumah saya nih ada 3. Ada 3 ya? Bekasi, Bandung Jakarta. Iya jadi. Dan sekarang kalau kata saya nggak ada rival atau apanya lah karena kecintaan mereka terhadap tim-timnya aja. Iya gitu. betul. Gitu. Tapi abang pernah Persib juga setahu saya nih. Iya. Walaupun setengah musim. Itu gimana ceritanya bang? Jadi saya kembali lagi ke Bandung, walaupun kasarnya saya beda nama, beda tim ya. Waktu itu kan Master Bandung Raya, ya kan Bandung. Juga. Nah sekarang pindah ke Persib waktu itu ya kan, Bandung juga. Jadi alhamdulillah saya pas masuk ke Persib, saya diterima walaupun saya dulu bekas juga Persija atau apa. Tapi kalau saya nggak ada istilahnya ada tim rival atau apa enggak. Di hati saya kalau saya sudah masuk ke kostum Persib atau apa ya saya benar-benar harus sportif, harus benar-benar kita fokus untuk buat Persib gitu. Oke. Setengah musim tuh akhirnya. Setengah musim saya. Kenapa cuma sebentar bang? Ya waktu itu sempat pas saya di Persib, saya untuk buat memperpanjang, waktu itu pelatihnya Juan Paes ya, sama Kang Yaya sekarang kan yang pelatih fisiknya. Ternyata habis selesai kompetisi di Persib, saya ada tawaran, entah saya juga mau diperpanjang sama Persib atau di mana, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba saya ditelepon tuh, Mas Ajis, sama manajermennya dari Pupuk Kaltim. Oh, PKT Bontang. Iya, Pak Arif almarhum ya. Nggak taunya Juan Paes udah ada di Bontang. Ternyata saya mungkin direkomendasikan sama dia gitu ya kan, untuk ikut ke memperkuat Bontang PKT gitu. Saya sempat berpikir tuh, aduh jauh banget gitu ya kan. Tapi saya mencoba gitu kan, yang penting nggak jauh lah dari sepak bola kan gitu. Sempat di Persita juga kan lu bang ya? Persita saya. Sebelum Persib tuh maksudnya? Sebelum Persib, habis dari Persita ke Persib saya. Jadi setengah musim di Persita, setengah musimnya di Persib. Habis dari Persib ke Pupuk Kaltim. Persita katanya cadangan mulu bang? Nah bukannya cadangan, jadi gini Am. Makan gaji buta itu katanya bener nggak sih? Ya kita bukannya masalah gaji buta ya Jadi saya juga pengen gitu ilmu atau pengalaman saya waktu itu juga kan harus saya juga bermanfaat
untuk buat tim Persita. Waktu itu juga kan banyak pemain-pemain junior saya kan, senior atau apa sih, Janal Arif, Firman Utina, apa semuanya. Di situ dikala Persita lagi sedang lagi sedang keteter atau dalam keadaan kalah atau apa, di situ kadang-kadang saya, aduh kenapa gua nggak main atau apa, kenapa atau apa. Di situ saya berontak sebagai pemain atau apa. Akhirnya saya bicara sama pelatih, kenapa saya nggak dikasih kesempatan bermain atau apa gitu. Ya ada hal-hal yang lain atau apa, ya sudahlah. Kalau memang maunya seperti itu, lebih baik saya mohon izin atau apa, saya mau mengundurkan diri, saya putaran kedua saya mau pindah. Ternyata dari pihak Persib membutuhkan saya. Alhamdulillah saya di Persib main terus. Main terus, iyalah legend nih. Main top nih kalau Bang Jabrik di belakang ini udah gak ada yang berani ngelewatin. Saya pernah main bareng soalnya waktu itu nih. Saya bawa golok di belakang. Ini anaknya Jawara nih, ngeri nih. Kalau bola nggak lewat kakinya patah. Iya. Tapi nggak gitu kalau Enggak. Jabrik itu bersih, walaupun saya pernah main dulu, kita main di mana Bang? Pokoknya main bareng pernah. Iya, main bareng Mas Ajis ya. Mas Ajis lagi masih unyu-unyu ya. Main bareng tapi Bang Jabrik orangnya nggak ini, mainnya santai dan bersih. Cara ini yang perlu dipelajari sama back-back muda sekarang Bang. Iya. Maksudnya ya apa ya, punya karakter keras tapi bersih mainnya. Itu yang kalau saya berpikir saat ini masih belum ada yang seperti itu gitu Bang. Ya kalau sekarang ini gini ya Mas Ajis ya, mungkin karena saya dari mudanya itu saya sering mengikuti sering main di kompetisi liga atau apa, jadi pengalaman yang saya nggak dapat karena kita sering main itu yang saya dapat. Nah mungkin perbedaannya itu ya, karena anak pemain muda sekarang itu nggak dikasih kesempatan bermain full atau apa jam terbangnya ya Mas di situ. Jadi saya semakin saya sering ikut bertanding, saya dikasih main sama pelatih, dikasih kepercayaan, semakin banyak saya jam terbang saya, pengalaman saya. Karena apa? Itu situasi di lapangan itu bukannya karena dia main bagus atau apa, dari dia sering bermain Mas Ajis. Jadi dia pengalaman dia tambah kan gitu. Iya. Gimana cara bola kayak gini harus kayak gimana atau apa. Itu ya didapat di pertandingan gitu. Makanya perbedaannya itu Mas. Sekarang sama yang dulu pemain-pemain muda. Oke. Bang Jabrik, sebelum kita ngomongin timnas nih Bang, kan Abang di timnas juga, legend juga di timnas. Nah ini di Persija sendiri Abang pernah membawa juara. Tadi udah cerita kedekatan dengan supporter Jackmania. Di Bandung tadi kan udah cerita tadi sedikit. Kalau di Jackmania sendiri gimana Bang kedekatan Abang? Mungkin karena saya juga kedekatannya itu melebihi dari kita, nggak ada jarak lah Mas. Jadi setiap ada keluh kesah, ada kesan keluh kesah dari pemain atau apa. Lu kalau gua main nih tim Persija atau apa, lu support, lu jangan diem atau apa, lu tetep atau apa kan gitu ya. Jadi ada permintaan dari di Jackmania, Bang, Abang main harus semangat, tim Abang kalau ini, kita kan kalau menang kan Persija kan semangat atau apa, kita di situ. Jadi saring sharing atau apa itu ya kan. Yang penonton di Jackmania juga mensupport kita juga benar gitu ya kan atau apa. Ya kita juga harus memberikan permainan yang terbaik ya kan, pasti intinya kan kita harus menang kan gitu. Dan itu nggak ada beban buat kita gitu. Selagi hubungan kita baik antara pengurus, pelatih sama pemain itu kompak, itu nggak ada masalah buat tim gitu. Kalau di zaman sekarang kan pemain nih Bang, kalau kalah ada aja yang kritik ya, netizen gitu ya. Dulu sekarang udah zaman digital lah, udah ada Instagram, media sosial. Kalau dulu gimana Bang? Pernah nggak dapat kritik pedas ataupun gimana secara langsung gitu? Kalau kita ya Mas ya, mungkin ya satu gitu kan mental pemain, karena kan pemain-pemain yang dulu itu mempunyai karakter. Kritik membangun itu kita terima atau apa. Tapi kalau kritiknya yang nggak enak atau apa gitu, dari mana nih kritikan atau apa? Pasti kan nggak jauh-jauh nih, ya kan? Dari pasti di Jackmania atau apanya. Nah karena kita kedekatan atau apa, pasti mereka, Bang itu kenapa itu pemain itu begini? Kan ada solusinya atau apanya gitu. Nah sekarang kan karena digital atau apa, terus juga komen-komennya juga yang menyakiti hati kan atau apa gitu. Tapi kalau kita profesional atau apa gitu ya kan, kita ambil sisi positifnya aja gitu. Bahwa kita mungkin nggak selamanya kan pemain itu di atas lagi sedang formnya lagi sedang bagus, ada turun atau apa. Kan penonton nggak tahu kondisinya kita pemain seperti apa kan gitu. Kita ambil positifnya. Momen yang paling indah bersama Persija, kalah apa Bang dulu? Kalah juara, kalah main di champion, kalah semuanya. Wow.
pengalamannya udah juara ya kan, memberikan yang terbaik atau apa champion. Waktu itu saya sempat ditawari mau dikontrak sama luar ya? Klub dari waktu itu Jepang. Iya. Kashima Antler. Waktu saya main Piala Champion di Jepang. Waktu itu kan lapangan Stadion Ibaraki dipakai buat Piala Dunia ya. Nah, di situ saya sempat dapat tawaran. Saya kalau dites saya sebenarnya 3 bulan, cuma saya nggak mau kan karena kompetisi liga mau berjalan. Saya udah tekan kontrak sama Persija, terus saya ditawarin di Kashima Antler, saya nggak mau. Kalau dikontrak saya siap. Kenapa nggak mau waktu itu? Karena cuma dicoba 3 bulan. Coba dulu. Ya, kita kan berpikirannya kan ke depan. Kalau kita seandainya kita jadi perjudian jadinya. Kalau kita 3 bulan kita nggak bagus, nggak form, kita dikeluarin kompetisi jalan kita nganggur. Betul. Tapi ya itu kan peluang bagus juga sebenarnya. Ya, memang bagus. Saya sempat waktu di Bandung Raya juga pas 8 besar Bandung Raya di Senayan, saya ditawarin di PTC Arnhem ya kan. Karena saya juga waktu dari putaran pertama saya main terus, pas giliran di 8 besar Senayan itu performance saya agak berkurang. Pemandu bakat dari PTC Arnhem waktu itu melalui Heng Wulem. Saya ada beberapa miss main situ ya kan. Jadi saya agak ragu lah dari pihak. Tapi sempat video saya atau dikasih tahu semua dari pihak PTC Arnhem gitu. Terus nggak jadi juga? Ya mungkin karena performanya saya ya agak berkurang gitu. Itu saya ditawari terus. Tapi sekarang gimana Bang? Setelah udah pensiun, agak merasa menyesal nggak sih? Pernah main di luar negeri gitu? Saya setiap ngambil segala sesuatunya itu saya penuh perhitungan. Jadi ya mungkin memang garis jalan saya di sini atau kan gitu. Nggak pernah disesali gitu, Bang? Nggak pernah disesali. Iya. Nah sekarang bicara timnas sendiri Bang. Timnas nih kan sekarang lagi rame-rame U20 juga. Sementara Abang pernah juga di junior dulu. Ceritain dong sedikit Abang bersama timnas dulu Bang. Ya dulu sempat kita memasuk tim nasional itu juga kan nggak seperti sekarang ya kan. Saya waktu itu dikumpulkan di camp waktu itu dari seluruh pemain-pemain muda yang ada di Indonesia dikumpulkan ya kan. Ada kurang lebih hampir 100 pemain diseleksi yang bagus ya kan. Waktu itu pemusatan latihan yang di Cibubur 30 pemain, saya diantaranya yang sisanya 70 kecoret. Nah, terus cari lagi pemain, dikumpulin lagi atau sampai pas pemain yang terbaik dari 10 itu akhirnya yang 30 orang itu lewat, saya 10 yang masuk. Akhirnya saya bergabung di timnas junior waktu itu kan, Piala Coca-Cola. Nah di situ udah ada terbentuk PSSI Garuda 2. Waktu itu Rocky Putira yang ada di situ. Iya. Rocky cuma karena di Garuda 2 saya di timnas PSSI usia 19 tahun. Tapi satu camp kita di situ. Jadi setiap kita uji coba atau pakai lapangan itu ganti-gantian sama mereka. Jadi saya kenal banyak sama Rocky, sama Widodo. Terus Agung Setiabudi, Nil Maizar, Kuncoro kita kan sama semuanya. Itu yang sekarang mereka yang melatih melatih sekarang di liga semuanya. Jadi teman-teman kita semua. Dari situ saya berkembang ke usia tim 21. Nah, di 21 saya masuk akselerasi ya Bang sebenarnya. Akselerasi. Jadi saya berjenjang. Jadi saya mungkin terlalu cepat gitu ya. Di 21 akhirnya sempat ikut di timnas senior untuk Piala Asia. Piala Asia waktu itu tahun 93 ya. Waktu itu juga ada teman saya juga Mas Widodo ya kan, Coach Widodo sekarang. Di situ masih ada Jaya Hartono, Robi Darwis, pemain-pemain senior lah yang waktu itu. Saya masih junior. Tapi masuk di tim senior. Terus gimana Bang rasanya? Pemain junior masuk bersama tim senior. Saya ada kebanggaan ya bahwa saya masuk di level senior itu masuk di tim senior aja saya udah bangga. Gimana kalau saya ada kesempatan? Waktu itu kalau saya masuk saya harus berusaha bermain maksimal, bermain baik gitu. Itu aja dulu Mas. Tapi dulu ada senioritas nggak sih Bang? Ya kalau saya lihat nggak ada ya, nggak ada. Malah mereka mensupport atau apa. Wajar kalau kita main salah di dalam dimarahin sama senior ya kan atau apa. Paling galak siapa dulu? Fahri.
Kenapa Fahri? Senior saya. Wah, dia kalau marah ya mungkin karena memang di situ senior atau apa, kita menghormati ya kan kesenioran dia. Di situ kan jenderal lapangan tengah ya, selain Ansari juga kan gitu kan. Jadi kalau dia marah atau apa gitu, wah senior marahnya. Makanya kita di situ terpacu. Kita di dalam bertanding atau apa, jadi pemain belakang harus apa meminimalisir kita kesalahan kita atau apa gitu. Jadi kita saling support, saling apa, kompak lah waktu itu. Apa yang diomelin lu sama Fahri dulu? Yang masih ingat? Ya, masih teringat banget kan? Ya. Jabrik, wah ngomong kayak gitu ya kan, siap senior, wah, tapi kan di lapangan itu kan kita acuek aja, tapi kita harus memperbaiki itu apa itu. Jadi Mas Ajis, prinsip saya sebagai pemain belakang, kesalahan jangan terulang lagi dengan kesalahan yang itu juga, cari kesalahan yang lain gitu kan. Gitu. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan dong. Tapi Bang bicara pemain belakang Bang ya, kalau Abang melihat pemain belakang saat ini kayak gimana sih Bang? Ada nggak sih peluang-peluang pemain-pemain belakang yang saat ini bisa menjadi bintang seperti Abang? Kalau saya lihat kan banyak yang muda-muda muncul nih sekarang. Ya, saya juga kan karena baru lihat ini pemain satu ini masuk terus ada yang turun timbul. Oh iya, mau itu apa. Jadi saya belum lihat terlalu kontinu nih ya. Apa mereka stabil ya kan. Jadi saya masih belum melihat di situ. Mudah-mudahan aja nih di usia yang 20 ini nanti kan ada pertandingan Piala Dunia atau apa. Yang kemarin yang diasuh sama Coach Bima ya, teman rekan saya di timnas. Mudah-mudahan lahirlah pemain-pemain belakang yang berkualitas ya atau apa gitu Mas. Apalagi sekarang kan pelatihnya digantikan dengan Coach Sintayong ya. Ya mudah-mudahan lah mereka mendapat jam terbang, pengalaman juga semuanya. Bisa jadi pondasinya untuk buat jadi pemain-pemain nasional senior. Tapi kalau Abang lihat kurangnya apa sih Bang pemain-pemain kita sekarang? Mental. Udah itu aja. Cepet mental. Dan kurang buat saya ya pribadi kemarin saya nonton juga kurang improvisasi atau apa gitu ya kan. Dikala serangan kita buntu atau apa, disitulah seorang pemain harus bisa menentukan ya kan. Pelatih sudah memberikan arahan atau apa gitu. Nah sekarang tinggal dari pemain-pemain itu sendiri aja yang bisa mengaplikasikan. Wah kalau memang nggak bisa jalan nih taktik seperti ini ya dia harus bisa itu. Selain itu Bang mungkin kalau kayak Abang nih, kalau saya lihat wah Bang Jabrik nih karakter keras nih susah dilewatin gitu. Pemain sekarang sudah memiliki itu belum? Ya saya lihat belum ya. Belum. Ya mereka harus mempunyai karakter. Ya itulah karena apa mereka orang pemain itu kurang dari jam terbang mereka kompetisi gitu. Ya mudah-mudahan aja dengan kepengurusannya sekarang kan atau apanya ada peraturan-peraturan yang baru yang bisa untuk buat pemain-pemain muda itu tampil ya kan di timnya masing-masing. Ada harapan emang Bang dengan pengurusan sekarang Bang. Ini mumpung juga baru masih anget nih. Insya Allah. PSSI kan baru keterpilih nih Pak Erick Thohir kan. Iya. Ya mungkin masih mau mendengarkan saran-saran dari legend juga nih. Ya insya Allah lah kalau kita kan juga mau ada perubahan ya kan di federasi ini ya kan. Kalau kita federasinya kita bagus ya kan, manajernya bagus, mengatur kompetisi atau apa semuanya, aturan-aturan statutanya dari mereka juga semuanya juga terlibat di dalam kita kan sebagai pelatih, pemain atau apa semuanya itu kan berjalan bagus, pasti nanti kompetisi untuk buat ke level tim nasional juga kan bagus. Bagus gitu. Ya. Berarti harapan kompetisi berjalan. Berjalan yang dengan baik. Pastilah, karena abang kenapa berharap kompetisi berjalan? Karena yang abang pegang itu nggak berjalan kompetisinya. Iya, Liga 2 nggak berjalan. Liga 2, jadi bagi olahraga ini yang belum tahu, Bang Jabrik ini sekarang berposisi di asisten pelatihnya Bekasi FC. Iya. Betul. Betul ya Bang. Saya sekarang sebagai asisten pelatih di tim FC Bekasi City. FC Bekasi City. Saya juga nggak nyangka juga ya. Kenapa bisa tuh Bang? Nah ya, boleh ceritain nih. Nah itu dia. Ini gimana ceritanya? Karena saya juga mungkin karena kedekatan saya antara hubungan baik saya sama manajernya Bekasi City nih. Hamka. Kebetulan juga rekan saya ya kan, junior saya juga karena hubungan baik atau apa, nggak nyangka gitu. Senior mau ikut gabung nggak? Kita kan gitu. Cuma kan waktu kemarin itu saya dengar kan di Bekasi City itu bahwa home base Liga 2 sempat rame tuh mengenai masalah Bekasi Raya atau Bekasi City itu apa karena ada nama-nama Bekasi itu. Akhirnya nggak lama saya dihubungin sama Hamka
Bang ikut gabung sama saya juga udahlah. Karena juga saya juga mau punya lesson ya, dan saya juga pas kebetulan Bekasi City Home Base di Bekasi, kenapa enggak gitu. Yang penting saya mau memajukan sepak bola yang ada di Bekasi selain Persipasi gitu. Saya terima kasih sama Kep Hamka bahwa masih dikasih kepercayaan karena kompetisi liga lagi berhenti aja nih kan. Iya. Kan kalau orang-orang kan beralih kemana atau apa gitu, saya bantu-bantu selain saya ngelatih-ngelatih di usia muda juga Mas Ajis. Iya. Emang abang serius nih bang mau jadi pelatih? Bukannya kemarin sempat jadi panpel Persija di manajemen gitu maksudnya? Iya. Enggak lebih pengen jadi ke manajerial aja gitu di klub? Disitulah bergejolak hati Mas Ajis, karena kan pas saya jadi panpel Persija lawan tim yang lain, ternyata ada teman saya sebagai pelatih atau apa, Brik, lu di mana? Gue di panpel Persija. Gue pas lihat kan dia jadi pelatih, anjing. Jadi bergerak juga. Pengen juga nih. Iya, aduh, gue kan ada pengalaman bekas pemain, ilmu-ilmu sama gue. Masa sih gue nggak nularin kayak yang apa nih nanti yang gue latih atau apa gitu ya. Sempet tuh. Akhirnya ya gayung bersambut, ya kan? Karena Bekasi City ada di situ ya. Kep Hamka, Bang ikut saya, udah. Saya nggak ngeliat itu, yang penting ilmu selama saya jadi pemain bola saya kasih ke anak buah saya. Gitu. Luar biasa. Emang goals abang apa bang sebagai pelatih? Apanya? Goalsnya nih, cita-cita paling tinggi apa sih? Paling pasti sebagai seorang pelatih bahwa anak didiknya kita itu ya bisa bermain bagus, ya kan, bisa jadi pemain nasional atau apa gitu. Biar mereka itu berkembang apa yang anak didik saya yang saya latih. Enggak, di luar itu kayak pengen jadi pelatih Persija atau pelatih timnas kalian gitu? Pastilah, ya kan, nggak mungkin kita juga di level-level yang Liga 2, pastikan kita level 1. Tergantung nanti waktu aja yang berjalan Mas Aji. Sekarang B ya bang? Sekarang B. Doain mudah-mudahan nanti A ya. Ya mudah-mudahan amin. Kali aja nih ada yang nonton mau sponsorin abang gitu. Insya Allah siap. Di A sama A Pro gitu langsung. Iya, tapi cukup di A, kita ke A aja dulu, jangan pikirin ke A Pro dulu. Kenapa bang? Ya soalnya gini ya Mas ya, buat saya itu. Kalau A kan asisten doang. Iya. Paling nanti di Liga 1. Tapi bisa di Liga 2 ya bisa, kan? Bisa. Tapi ya saya juga minta kepada federasi, sekarang kan banyak teman-teman saya ini pelatih-pelatih lokal yang punya A Pro itu di Liga cuma 3 orang, 3 pelatih. Ini jadi masalah ya? Itu yang jadi masalah. Ya mungkin mudah-mudahan aja dengan ada kepengurusan ketum yang baru, ya kan, esko yang baru atau apa, aturan-aturan statuta untuk buat kepelatihan pelatih di Liga Indonesia itu ada perubahan gitu loh Mas Ajis. Gitu. Karena memang saat ini pelatih banyak ya? Banyak banget. Banyak yang sudah Iya. ya? Apalagi sekarang apalagi nanti kalau setambah saya A-Pro kan nambah lagi. Oh iya benar, ada ratusan dong tuh ya? Iya. Sementara Liga 1 18 klub? Iya, pelatih A-Pro hampir 25, 26. Sekarang udah ada lebih? Sekarang udah hampir 50-an lebih kalau nanti sekarang kan. Betul, tapi yang terpakai di kompetisi? 18. Cuman 3 pelatih sekarang? Iya, akhirnya yang sisanya kemana? Apakah masuk di akademi, apa pro elit atau apa? Sayang gitu. ya? Seharusnya juga ada yang namanya yang punya A-Pro, kan beda-beda nih pelatih sama instruktur. Kalau instruktur ya instruktur aja, kalau pelatih aja. Pelatih aja. Berarti Liga 2 kalau perlu harus ada lisensi A-Pro juga kali ya? Jangan batas A aja. Oh jangan, karena abang mau kalau udah A-Pro abang nggak bisa dong. Iya, itu nanti tergantung dari federasi aja. Itu ntar aja gitu ya? Itu ntar aja. Ya, tapi menanggapi soal sistem kepelatihan di Indonesia ya. Saat ini udah mulai banyak bang ya. Sudah mulai banyak, sudah ada. Tadi harapan abang berharap ya setidaknya klub-klub tidak memakai pelatih asing lah ya bang. Ya, itu yang kita harapkan gitu ya Mas. Mudah-mudahan keluhan dari mantan pemain nasional, legend-legend, ada sempat curhatan dari para pelatih yang belum memegang tim atau apa gitu ya kan, bisa didengar sama ketum yang baru sama waketum gitu. Amin. Selain itu ada lagi bang, mungkin ini mumpung Pak Erik nonton ini, Ratu Tisa nonton juga hari ini. Ya, saya kirim linknya mas ntar. Sudah kita sampaikan semuanya, mudah-mudahan ketua umum, ya kan, waketum, sampai exo-exo yang baru, keluh kesah kita sebagai pelatih-pelatih lokal, tolong diperhatikan. Amin. Ini Bang Jabrik ini punya pengalaman banyak juga loh, dan di timnas tadi kan sangat ditakuti juga Bang Jabrik. Siap. Bang ngomongin timnas sepak bola Indonesia. Tadi kita ini pengurus juga, ini buat kita kritik juga boleh ya. Apa Mas? Ya kan bilangnya mau berantas mafia ya Bang ya, mafia. Ya mafia dalam ini di sepak bola Indonesia.
Kalau di zaman abang dulu udah ada belum sih bang? Ada, cuma nggak seramai ini kan karena karena beda teknologi, beda apa. Sekarang kan banyak medsos, kita berbuat yang nggak aja udah rame kan semuanya gitu. Jadi ada pengalaman saya Mas Ajis di tim liga yang pernah saya iniin. Saya sempat didatangi, ditawari, malah saya udah disiapin uang atau apa. Tapi karena kita bersikap profesional bahwa mata pencarian kita dari sepak bola atau apa, saya nggak mau mengotori dengan perbuatan seperti itu gitu. Ya mungkin kalau saya berpikiran saya cuma pikirannya uang, mungkin sudah saya ambil, tapi saya tidak seperti itu. Berapa besar dulu? Wah, dulu hampir setengah M kan besar juga. Gila, zamannya saya 9 berapa. Kalau produser saya diambil nih bang. Karena saya juga dididik ya kan, waktu saya di Garuda 2, saya ditempa ya kan, di pendidikan polisi militer, bahwa kita harus menjaga sportivitas, kejujuran atau apa. Di situ saya nggak menodai dengan cuma karena saya dikasih uang atau apa, terus sepak bola jadi nggak bagus gitu Mas. Luar biasa. Ya. Berarti bang, kan ini kan pengurus sekarang kan ya punya program pengen memberantas mafia seperti itu kan. Transformasi sepak bola Indonesia lah. Berarti transformasi itu bukan hanya di pengurusnya aja dong bang. Berarti pemain pun juga harus pola berpikirnya harus ditransformasi juga dong bang. Yang tadi seperti apa maksudnya? Ketika ditawarin ya harus bisa menolak gitu. Iya. Itu ya karena kan dari karena kelonggarannya kedisiplinan karena kesejahteraannya juga pemain nggak diperhatikan ya kan. Kenapa sampai pemain juga bisa tarkam bisa atau apa? Karena mungkin juga kan di luar dari mereka istirahat atau apa, karena kan kesenjangan sosialnya juga kan gitu. Nah sekarang kan kalau lebih parahnya itu kan pasti di Liga 2, Liga 3 tuh banyak tuh mafia-mafia itu kan gitu. Kalau Liga 1 kan live atau apa bisa kelihatan atau apa. Malah harus yang disorot itu yang harus Liga 2, harus Liga 3 juga yang diiniin Mas. Itu harapannya Bang ya berarti. Harapannya kita gitu. Ya mudah-mudahan ya Bang ya. Berarti ini masukannya dari Bang Jabrik nih. Jadi untuk memberantas mafia-mafia itu setidaknya Liga 2, Liga 3 harus live juga ya. Secara langsung. Kemudian juga ya setidaknya nanti apa yang tadi Abang bilang bisa didengar juga kepada pemain-pemain ya. Sebisa mungkin jangan sampai lah. Aparatur pertandingan juga termasuk wasit juga harus semua. Iya, maksudnya kan selama ini kan hanya wasit, pengurus. Kalau dari sisi Abang tadi kan pemain juga harus punya pendirian yang kuat gitu loh. Kuat, betul. Itu ya, wah, luar biasa. Tapi Bang, oke, tadi udah ngomongin PSSI juga, Timnas juga. Nah sekarang kita sedikit Bang, cerita pengalaman Abang. Adakah penyerang yang paling susah dijaga sama Abang? Nah ini dia, karena waktu itu pemain-pemain dari pemain lokal ya kan, mereka materi pemain nasional semua, mereka punya jam kerja masing-masing ya. Di situ kan ada Widodo, Rocky Putirai, terus Kurniawan, Peri Sandria, semualah pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia itu mereka kualitas. Nah karena saya sering satu tim ya kan di nasional atau apa, banyak sih ada Rocky, ada Kurniawan atau apa. Tapi yang lebih saya condongnya itu ke Widodo Cahyono Putra. Sulit itu Bang dulu? Mereka gini, pemain striker itu kalau kita hajar ya kan, ini susah banget nih ngantem pemain striker ini kan bahaya tuh dia. Nah itu sekelas Widodo itu kita hantem dia diem, cool, tenang. Kita kan pemain belakang jadi pikir, wah gila nih kan pemain gitu kan atau apa. Ya itu striker yang saya hormatin semua. Nah spesial untuk Widodo, bagus striker baru. Tapi pernah jahil nggak sih jadi back tuh? Ya sempet jahil sih gitu. Siapa Bang korbannya Bang? Banyak. Paling parah gimana paling parah Bang? Sampai ada yang robek waktu pas kompetisi liga ya atau apa. Jadi ya wajar sih pemain ya. Adalah di daerah-daerah Jawa ya kan yang ada sistemnya home away tandang atau apa. Pas di kandang dia mainnya begitu atau apa gitu ya kan. Sempet saya emosi atau apa, tapi nggak ketahuan sama wasit. Tahu-tahu robek aja kan gitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir lagi, kita sama-sama nyari makan di sepak bola. Jangan sampai mencederai itu aja. Kan sepak bola itu seni atau apa ya kan, yang enak ditonton atau apa kayak gitu. Terus sempat minta maaf Bang, atau kan sekarang udah berpikir tadi kan Bang,
Dia gimana kita mau minta maaf, dianya udah nggak ada di sini. Oh, udah nggak ada. Iya, nyesel juga nonton. Iya, nyesel juga. Tapi kan itu juga ada rasa efek jerak buat dia. Ya. Bahwa kita pemain bola itu juga nggak ada istilahnya main kasar atau apa gitu. Kalau saya kan begitu. Kalau lu kasar, lebih gua kasarin lagi. Kan? Iya. Kalau lu mainnya asik, gua asik. Ya? Lebih asik, gua asik. Iya. Gitu. Kalau lu asik, gua bantai ya. Iya. Jawara banget ya. Sebelum ikut gabung di Platin ya. Ya. Usaha kan ya, ada usaha. Sempat saya usaha ya. Ya, waktu itu sempat saya juga bekerja di pemerintahan. Sekarang juga saya sudah nggak begitu aktif lah, tapi masih bantu-bantu untuk pemerintahan kota untuk buat pendapatan di Bekasi juga gitu. Bisnis parkir juga seperti Bang? Bisnis parkir juga saya. Itu gimana ceritanya? Jadi nggak jadi juru parkir kan? Jadi nggak juru parkir. Ya. Saya kebetulan di situ direktur operasionalnya. Iya. Pemain bola jadi direktur operasional parkir loh, keren loh. Jadi parkir recehan aja. Oh. Nah kebetulan saya ada dikasih kepercayaan sama bos atau orang yang benar-benar mendanai untuk buat perusahaan parkir. Ini legal kan? Legal, masih kan saya punya perusahaan, punya akte. Bukan yang cuma ini wilayah sini Enggak. Jadi saya punya akte pendirian, punya akte perusahaan atau bergabung sama tim saya, teman saya ini gitu. Jadi saya dapat tender lah, menang untuk di perparkiran di Rumah Sakit Primaya Hospital. Waktu itu Bang Sandiaga Uno kan. Peresmian di situ kita dapat megang tim. Pas banget jeleknya pas banget COVID. Jadi kayak agak collab, sayang banget gitu. Aduh, jadi akhirnya saya juga di situ karena butuh biaya tuh kan 2,5 tahun ya Mas Ajis ya. Betul. Akhirnya saya agak collab dikit ya, akhirnya diambil sama perusahaan parkir yang lain. Karena kita kan ada kerjasama gitu. Nggak sanggup bayarnya juga karena kan kontrak kita. Tapi nggak coba bisnis lain Bang? Saya sekarang jual beli tanah ya? Enggak. Karena tanah Bekasi banyak Bang. Iya, tapi sekarang saya lagi ikut-ikut sama temen, bantu teman di bidang kontraktor lah. Kontraktor juga saya bantu aja. Terima kasih banyak nih Bang udah ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum terakhir mungkin Abang ingin menyampaikan pesan buat pesepak bola junior yang ingin meniti karir seperti Abang juga nih Bang, kira-kira. Apa pesan yang ingin Abang sampaikan? Ya. Terutama back mungkin nih. Buat pemain-pemain muda yang sekarang terlibat di tim nasional, kalian berlatih, jangan ngerasa berpuas diri, tambahlah pengalaman ya kan. Kalau kalian mencari kehidupan di sepak bola, kalian harus maksimal. Kerja keras, hasilnya nanti maksimal. Wow. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Jabrik, Nur Alim, ini salah satu legend. Sama-sama Mas Ajis. Saya kalau nonton timnas dulu tuh pengen nonton Jabrik nih. Main kan nih, main keren banget pokoknya. Terima kasih banyak udah mampir di Antv, di Lensor Podcast. Dan sukses selalu, mudah-mudahan saya tunggu nanti menjadi pelatih klub Liga 2. Amin. Liga 1 aja lah saya tunggunya Bang. Pelatih nasional juga ya? Iya dong, harus dong. Mudah-mudahan. Berusaha dulu. Ya gantiin Sintayong nggak boleh lah Bang. Amin, mudah-mudahan. Kalau gitu terima kasih mitra olahraga juga yang sudah menyaksikan Lensor Podcast. Amin. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Azariat dan Bung Nur Alim pamit undur diri karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara.